Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Mbak Miral, apa kabar? Baik. Lagi buat apa ini? Lagi buat gelang. Lagi buat gelang, bahannya apa aja? Kok kayaknya banyak banget nih alat-alatnya? Ini ada manik kaca daur ulang. Yang mana? Yang ini? Yang atau ini, yang warna-warni. Oh, yang ini. Oh iya ya. Ini manik kaca daur ulang. Dari Betul. mana ini, Mbak? Ini dari Jombang, Jawa Timur. Oh, oke. Maniknya. Terus yang ini Koin lama. koin lama. Iya. Ini juga daur ulang? Betul, itu manik kaca juga. Cantik ya. Ini semuanya berapa lama kalau buat kayak gini, Mbak? Paling cuma 5 menit aja udah 5 selesai. menit aja? Iya. Ajarin aku dong kalau kayak gitu. Boleh. Pilih dulu warna apa yang Mbak suka. Iya. Ya. Hitam. Ayo sini pemirsa ikutan pilih. Merah. Ini kok semuanya bagus ya? Yang mana ya? Iya, lucu-lucu banget. Biru. 1, 2, 3, 4, 5. 2 lagi. 7. Oke. Ya. Terus berikutnya? Ya nanti Mbak masukin sendiri ke sini boleh kan? Kalau gitu aku sapa pemirsa dulu ya. Bisa, boleh. Halo para wanita di seluruh Indonesia, apa kabar? Saya Tanvi Murdopo, senang sekali bisa bertemu Anda di Lady Boss, sebuah program kerjasama dengan Womanpreneur Community Indonesia, di mana kita akan sharing ilmu, sharing edukasi, dan juga mengangkat potensi seluruh wanita Indonesia yang ingin menjadi womanpreneur. Hari ini tamu saya spesial dari Tasikmalaya, owner dari Semomondisi Handmade, yaitu Mbak Miral Meng. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana caranya bertahan di era pandemi ataupun era new normal ini. Jadi sembari saya belajar dari Mbak Miral, kita akan lihat video pengantar terlebih dahulu. Memasuki era kenormalan baru, berbagai sektor usaha harus siap untuk beradaptasi agar bisnis tetap berjalan. Salah satunya bagi sektor UMKM, yang hingga kini tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar perekonomian di Indonesia. Contohnya, Semomondisi Handmade, usaha milik seorang pengrajin perhiasan unik di kawasan Jakarta, Miral Meng. Dampak pandemi memang terasa bagi usahanya. Namun, hal itu tak membuat Miral berhenti untuk terus berusaha. Kini, Miral tetap melayani berbagai permintaan pelanggan akan produk Semomondisi Handmade yang khas dengan manik-manik warna-warni yang dilengkapi dengan kancing, benang, ataupun kain. Tak hanya perhiasan, Miral juga membuat karya lainnya seperti tas. Sebelum masa pandemi, Miral rajin memasarkan produk di berbagai pameran, mulai dari skala nasional hingga internasional, seperti di negara Jerman hingga Amerika Serikat pada tahun 2019 lalu. Hal ini membuat Semomondisi Handmade meraih penghargaan sebagai UMKM Expo terbaik ketiga dalam ajang Brilliantpreneur Award 2019. Lalu, apa saja strategi Miral agar usahanya tetap berjalan? Jadi ini aku masukin aja ya, Mbak. Ya. Haha, udah mau jadi nih pemirsa. 7. Yang paling kecil di terakhir ya. Ya. Mbak, ini 1 bulan bisa bikin berapa banyak, Mbak? Lumayan banyak sih kalau cuman gelang-gelang kayak gini. Bisa kan sehari satu orang bisa bikin sekitar 30-40 piece. Mbak, kita sembari ngobrol-ngobrol, sembari duduk ya? Ya boleh. Aku punya ruang tamu loh. Mbak di sebelah sana, aku di sini. Jadi ceritanya dulu itu bikin gelang-gelang ini awalnya dari gelang dulu? Atau? Awalnya sih emang saya seneng bikin aksesoris. Iya. Tahun berapa itu? 2009. Oh, jadi saya seneng sesuatu yang warna-warni, yang heboh gitu kan. Jadi ya hasilnya seperti ini. Tapi ketika itu sudah pakai bahan-bahan daur ulang ini? Awalnya sih dari sisa garment. Jadi dari kain-kain sisa orang jahit atau misalkan sisa dari pabrik. Karena saat itu saya awalnya modal dengan Rp500.000 aja. Sekitar 2-3 tahun yang lalu mulai menggunakan bahan manik yang lokal. Kebetulan ini kan buatan Indonesia ya maniknya, bukan impor. Jadi
menjadikan manik Jombang ini sebagai bahan utama untuk aksesoris saya. Oke. Ya. Nah, sekarang berarti marketnya sudah sampai di mana aja, Mbak? Sudah sampai Belanda, Amerika, sama juga Australia. Belanda, Ya. Amerika, Australia. Ya. Nah, sekarang itu kan eranya lagi new normal. Adaptasi seperti apa yang terjadi di handmade yang Mbak Miral buat? Tadinya saya masih cuek terhadap pasar online, kemudian setelah pandemik ini merubah Mau semua nggak itu mau, ya, suka mau nggak nggak mau suka, harus mulai terbuka dengan kesempatan itu gitu. Kemudian saya belajar juga dengan teman-teman yang lain untuk memasarkan melalui online. Kebetulan kan sebelum pandemi terjadi, saya udah produksi banyak karena bazar kan banyak banget ya. Banyak tuh seberapa banyak biasanya? Ya sekitar misalnya 1 bulan itu ada 5 atau 6 bazar ya, karena tiap minggu ada. Mungkin 1 minggu 2 kali. Kita kan udah siap-siap tuh barang banyak. Tiba-tiba pandemik terjadi, kemudian pemasarannya kan nggak ada lagi Ya. gitu kan. Makanya kemudian mencoba beralih ke Betul. online. Betul. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi bersama Mbak Miral, termasuk juga bersama mentor. Kita akan membicarakan bagaimana bisa bertahan di new normal. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Lady Boss. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Lady Boss. Kalau kita berusaha, terutama di bidang UMKM, pasti ada dampak yang cukup signifikan, apalagi di era new normal seperti ini. Langkah-langkah apa saja yang harus diadaptasikan untuk menyongsong era new normal? Kita akan berbincang-bincang bersama mentor di hari ini, Bapak Dhani Wildan, Vice President Bank BRI, Divisi Social Entrepreneurship dan Incubation. Pak Dhani, apa kabar? Baik, Pak Dhani, ini kan berbicara UMKM kan sebetulnya tulang punggungnya Indonesia. Sampai sejauh mana sih dampaknya sebetulnya, Pak? kalau dibilang dampak sangat-sangat signifikan dari sekian kali krisis yang terjadi di Indonesia, inilah yang kami rasakan yang paling menghantam sektor UMKM. Jadi 65 juta kurang lebih pelaku UMKM relatif semuanya terdampak. Kalau dari kami, dari perusahaan pembiayaan atau bank ya, mendampingi terus, memberikan pelatihan atau membantu memperluas pasar, meringankan beban dengan memberikan keringanan atau disebut restrukturisasi dan lain-lain. Itu yang kita lakukan paling tidak. Mira bisa cerita ketika kala itu tiba-tiba muncul pandemi, apa sih yang dirasakan waktu itu? Ya, yang paling terasa itu penurunan omset ya, itu sudah pasti. Karena mungkin customer yang biasanya order itu akan mengalihkan membeli produk lain gitu selain produk aksesoris. Tiap bulan memang produksi kan? Betul, tiap bulan produksi, kemudian juga ketika... Jadi bukan pre-order ya, tiap bulan memang produksi? Betul. Berapa banyak kala itu? Kalau itemsnya sih variatif ya, itu ada, misalkan per bulan itu bisa lebih dari 500 atau mungkin sampai sekitar 600 item. Dan tiba-tiba terjadilah pandemi. Betul. Dan berhenti. Betul, tapi tidak 100% karena masih ada orderan yang masuk dari customer yang loyal lah ya, yang tiap bulan ada terus gitu kan. Oke. Berarti engagement sama klien juga harus terus dilakukan ya, Pak Dhani ya? Ya, harus terus dilakukan. Oh, ini muncul ya, Pak, jaga komunikasi dengan klien dan betul, pelanggan. Betul. Mungkin saat ini mereka menunda dulu untuk membeli, contohnya handicraft seperti ini gitu ya. Tapi mereka sebetulnya tetap ingat karena mungkin Mbak Mira tetap berhubungan dengan baik gitu ya. Bahkan mungkin memberikan solusi-solusi apa yang sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Jadi memang jaga komunikasi terus dengan pelanggan kita. Terutama yang loyal customer ya, jangan sampai lupa gitu. Tapi menjaga komunikasinya dengan apa ya, Mbak Miral? Apakah sosial media dilakukan atau apa ya?
Ya betul, salah satunya dengan Instagram, dengan WhatsApp gitu. Selalu update produk terbaru yang saya buat, kemudian informasikan kepada customer tersebut bahwa ini loh ada produk baru, atau mungkin memberikan penawaran semacam mau nggak dibikinin produk apa misalkan yang kondisinya lagi ngetren pada saat ini atau sesuai dengan pandemik. Jadi menggunakan sosial media menjadi penting juga di era ini ya? Sangat penting. Kami, nasabah kami kan dari mulai level yang sangat di root ya, di level sangat dasar. Akar rumput lah begitu ya? Akar rumput bolehlah dikatakan begitu. Kita biasakan untuk mengenal teknologi sederhana. Medsos ini adalah sarana yang sangat efektif. Ya. Karena mereka juga kita pilih hal-hal yang mungkin yang simple, yang katakanlah mohon maaf mungkin WhatsApp gitu ya. Yeah. Mereka bisa mengoperatkan, bisa mengirim foto dan lain-lain. Itu kita dorong mereka agar mereka familiar dan karena kan nyaman. Harus menarik juga ya Pak, fotonya harus menarik juga. Betul. Kemudian cara engagementnya juga harus menarik. Itu kami kasih tahu bagaimana cara membuat foto yang menarik di tempat-tempat learning center kami supaya medsos betul-betul optimal untuk bisa mengenalkan, mempromosikan produk dan layanan UMKM gitu. Berarti bentuk bisnis modelnya harus diganti gitu ya Pak Dhani ya? Setuju, karena kalau dulu mungkin mereka cukup nyaman hanya dengan menggunakan model bisnis offline. Nah sekarang mereka mau nggak mau harus belajar cara mengonline-kan bisnisnya. Contoh kami misalnya masuk ke pasar, kita kenalkan namanya web pasar, menggunakan medsos juga. Jadi antara konsumen dan pedagang pasar sudah bisa komunikasi langsung lihat media medsos ini, dan mereka dengan nyaman saling pesan, kemudian antarnya bagaimana, bayarnya bagaimana gitu. Jadi kita kenalkan dengan teknologi yang paling sederhana lah, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen yang ingin bergabung bersama kita di Lady Boss juga. Ada Asri Amalia dari Solo. Saat memasuki era new normal, saya harus mengubah cara berjualan saya yang tadinya offline menjadi online. Bagaimana cara saya bisa menyadarkan pelanggan dan konsumen saya tentang perubahan tersebut? Ke Mbak Mira dulu kayaknya ya. Iya, yang penting selalu update ya ke customer. Kalau misalkan kita punya produk baru nih, ini loh yang terbaru gitu kan. Terus aja bergerilya di situ. Insya Allah akan nyangkut kok. Bergerilya kalimatnya, karena memang di era new normal ini semuanya bergerilya sih ya Pak Dhani ya. Ada pengalaman tidak ketika Pak Dhani bertemu dengan mereka pelaku UMKM dan mereka masih kebingungan juga nih, ini online, offline, tapi kemudian harus meyakinkan pelanggan juga gitu. Tadi dengan menggunakan misalnya medsos, terus-menerus memberikan promosi tentang produk dan layanan, sehingga nasabah lama-lama akhirnya terbiasa bertransaksi dengan cara yang baru ini. Bahkan kami juga akan membantu mereka dengan membuat mungkin virtual exhibition dan seperti sehingga mereka seperti ke pameran tapi tidak usah datang ke pameran gitu. Seperti itu. Jadi memang ada cara-cara, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus dibiasakan. Dan ternyata ada kok solusi-solusi yang muncul. Selalu ada, selalu ada. Saya suka kalimatnya Pak Dhani, selalu ada solusinya. Kalau kita mau mencari solusinya juga. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Lady Boss. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Lady Boss. Kita masih akan melanjutkan pertanyaan dari netizen, masih bersama Pak Dhani dan juga Mbak Miral. Ini ada satu pertanyaan netizen berupa video. Sama-sama kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Siti. Saya ingin bertanya, memasuki era new normal seperti sekarang ini, apa yang harus dipertimbangkan nih? Ada biaya-biaya tambahan mengenai kesehatan seperti sanitizer dan macam-macam. Nah, kita sebagai penjual bagaimana mengatasinya? Demikian, terima kasih.
Iya ya Pak Dani ya, sekarang kan selain kalau kita berjualan juga harus ada protokol kesehatannya kan? Ya. Komentar Anda Pak Dani? Mungkin yang pertama adalah realokasi. Mungkin dulu sebelum masa pandemi itu ada biaya-biaya yang muncul, tapi sekarang itu misalnya tidak digunakan. Kemudian yang kedua, beberapa lembaga keuangan termasuk BRI juga akan menyiapkan produk-produk yang fit dengan keadaan sekarang. Jadi contohnya kami punya namanya Kopedes Bangkit untuk segmen mikro. Ya. Produk ini akan dibuat supaya ramah terhadap UMKM pada masa saat ini pandemi, sehingga mereka tidak berat untuk memikirkan cara mengembalikannya ke bank. Jadi kita bikin supaya ini ramah kepada UMKM. Jadi itu paling tidak. Mbak Mira, ketika kemudian terjadi pandemi, apa sih yang bantuan seperti apa sih yang paling dibutuhkan sebetulnya? Kalau saya pribadi, pengembangan untuk sosial media ya. Salah satunya saya dapat dari programnya Bank BRI melalui RKB. RKB? Iya, apa itu Mbak? Rumah Kreatif BUMN BRI. Jadi belajar untuk pengembangan bisnis melalui internet marketing, itu semua ada di sana. Seperti itu. Jadi ada learning center gitu ya Pak Dani? Iya, kami bersama bank himbara lainnya mengelola RKB. Yang kita kelola ada sekitar 55 seluruh Indonesia. Dan di sana memang wadah untuk UMKM bertemu dan memperoleh ilmu, wawasan, kadang-kadang sesama UMKM yang saling tukar-menukar informasi, dan kami pun juga undang expert-expert yang bisa membuat mereka naik kelas. Tahun ini mungkin kurang lebih sudah 820-an lebih pelatihan yang kita lakukan di RKB ini. Itu Mbak Mira juga sampai ke luar negeri juga kan ya, barang-barang Betul, ya berkat bantuan dari Bank BRI juga. Peminatnya banyak untuk barang-barang gelang, kalung? Lumayan kalau untuk... apa aja sih produknya, gelang, kalung? Gelang, kalung juga sama pouch atau tas ya. Dan peminatnya? Banyak dari luar. Salah satunya dari Belanda, dari US, kemudian dari Australia juga. Nah, di saat seperti ini peminat juga masih banyak? Untuk gelang-gelang masih. Dikirim langsung? Ya, dikirim langsung melalui jasa pengiriman. Nah, Pak Dani tadi bercerita bahwa juga ada expertise lain yang dimunculkan di learning center dan lain sebagainya. Berarti banyak melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga sebetulnya ya? Harus. Karena anak muda bilangnya sekarang collab. Betul, betul. Jadi kita paham, kita kan kompetensinya lembaga keuangan ya. Kita ada di pembiayaan, ada di payment dan lain-lain. Tapi kalau yang lainnya kami akan gandeng expertnya. Kami berikan yang terbaik untuk UMKM sehingga mereka bisa naik kelas dari mulai go modern, go digital, kemudian go online, terakhir go global yang sudah dilakukan Mbak Mira ini sudah di level yang paling atas, go global, karena Mbak Mira sudah berhasil membawa produk ini ke mancanegara lewat beberapa acara di New York, di Dubai, di mana lagi, di Eropa Jerman, juga ya. Di Jerman ya, dan seperti itulah bukti bahwa kami ya bisa membawa mereka naik kelas gitu. Ya. Dengan adanya learning center seperti ini dan ilmu-ilmu yang didapatkan, sejauh mana sih ini membantu sebetulnya Mbak Mira? Ya sangat membantu, karena sebelumnya saya cuman pakai sosial media itu cuman untuk main aja istilahnya ya. Cuman upload foto, ya tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian ya mengoptimalkan sosial media itu. Ya terjadilah transaksi gitu. Untuk saya gitu. Pak Dani, berarti terakhir apa catatan penting untuk para wanita Indonesia, apalagi terutama untuk bertahan di era pandemi ataupun di era new normal seperti ini? Be creative. Be creative. Ya, tentunya juga semangat tinggi karena memang tidak mudah menghadapi kondisi seperti ini, tidak mudah. Tetap semangat, sehingga dengan semangat, dengan tetap senyum, mudah-mudahan selalu kreatif. Dari kreatif itulah kita bisa bertahan dan mungkin malah meraih keuntungan yang banyak dari situ. Dan terus mau belajar.
tentunya. Pak Denny terima kasih banyak, Mbak Mira terima kasih. Sama-sama. Semoga kita bisa terus bergandengan tangan untuk bisa melangkah dengan sangat cantik di era new normal ini. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami setiap hari Minggu jam 15 waktu Indonesia Barat. Lady Boss akan hadir khusus untuk Anda para wanita yang ingin menjadi womanpreneur di seluruh Indonesia. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan layangkan melalui email di ladyboss.metrotv@gmail.com. Kita ketemu minggu depan ya. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh